Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi ke Grand Chess Tour Super Bad Chess Classic Romania 2023 yang merupakan seri pertama dari rangkaian Grand Chess Tour 2023. Ada 5 seri untuk tahun ini, 2 seri permainan klasik dan 3 seri lainnya permainan rapid dan blitz. Dan seri Grand Chess Tour pertama ini sudah memasuki babak ke-7. Ada kejutan lagi di babak ke-7 tadi malam kawan, di mana Yani Puniaji kembali tumbang kawan. Kali ini ditumbangkan oleh Alireza Firoza. Dan juga kejutan yang lain, juara dunia Ding Liren tumbang kembali oleh Anish Giri kali ini. Sama seperti di babak kelima, kedua pemain ini juga sama-sama tumbang kawan. Di babak kelima, Ding Liren ini ditumbangkan oleh Firoza dan Yani Puniaji ditumbangkan oleh Maxime Lagravière. Sehingga sampai babak ke-7 ini kawan, posisi Alireza Firoza juga mulai mengejar Fabiano Caruana dengan perolehan poin yang sama, 4,5 poin yang sama. Diikuti oleh Wesley So, Richard Rapport, Anish Giri. 3 pemain ini belum tersentuh kekalahan sama sekali kawan. Dan MVL mengikutinya ada Jean-Christophe Duda, dan di posisi buncit ada Ding Liren bersama Yani Puniaji. Masih tersisa 2 game lagi kawan, ada kesempatan para pemain untuk memperbaiki posisinya. Oke, untuk game pertama yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Alireza Firoza versus Yani Puniaji. Apakah Yani Puniaji ini masih belum move on kawan setelah kalah dari Ding Liren lewat tiebreak di kejuaraan dunia beberapa waktu yang lalu? Atau bahkan Ding Liren ini masih euforia menikmati hasil kemenangannya melawan Yani Puniaji kawan? Tapi juga perlu dipertanyakan kenapa Ding Liren bermain seperti itu. Sebelum kita menikmati permainan Alireza Firoza versus Yani Puniaji, terlebih dahulu kita ke papannya Anish Giri versus Ding Liren. Di langkah ke-10 ini, Ding Liren sudah membuat langkah kesalahan kawan dengan pion G5. Menurut kita sih wajar-wajar saja langkah ini untuk mencoba menekan gajah, tapi Anish Giri menemukan langkah brilian dengan langkah pengorbanan kuda kawan, ambil pion G5, diambil balik menggunakan gajah. Dan kelanjutan berikutnya kawan, banyak sekali langkah-langkah yang kurang akurat dari kedua pemain kawan. Mungkin lebih lengkapnya nanti sore akan kita ulas, atau nanti sore kita akan coba mengulas turnamen online saja kawan. Tak perlu saya lanjutkan game ini. Mungkin kalau kalian ingin melanjutkan mengotak-atiknya, kalian kunjungi saja chess.com di komputer ataupun lewat Android, aplikasi Android, bisa kalian otak-atik game keduanya ini kawan. Oke, sekarang kita ke papannya Alireza Firoza versus Yani Puniaji. Alireza mengawali dengan pion D4, kuda F6, kuda F3, pion D5, dan pion E3. College system dimainkan oleh Alireza Firoza. Pion E6 adalah pilihan utamanya kawan. Pilihan nomor 2 pion C5 atau pion C6 pilihan nomor 3. Yani Puniaji memilih variasi nomor 2 dengan pion C5. Dan balasan utamanya adalah pion C4 kawan atau pion C3, tapi memilih dengan gajah E2. Di langkah keempat pembukaan ini kawan, mereka sudah memilih variasi sampingan. Ini cukup menarik kawan, akan cukup berbeda dari jalur utama, akan menyuguhkan permainan yang mungkin sedikit liar. Kuda C6, rokade oleh Alireza, gajah G4, pion H3, gajah H5, dan Alireza melakukan pertukaran pion dipukul pion C5, pion E6, segera ambil balik pion ini kawan. Tidak mungkin lagi bisa di backup dengan pion B4, sudah ada kuda yang menjaga. Jadi pion A3 dimainkan oleh Alireza untuk mendapatkan tempo dengan pion B4 nanti, dan di sini gajah mundur ke D6. Tidak gajah B2, bisa kalian pilih salah satu pilihan terbaik, memilih pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Di sini menteri ke E7, opsinya mengosongkan ruang jelas kawan bagi benteng, mungkin segera digeser ke lajur D. Ataupun di langkah berikutnya juga bisa rokade pendek. Apakah juga menyiapkan rokade panjang? Kita lihat saja kawan. Tapi Stockfish di rekomendasi langkah-langkahnya tidak ada opsi bagi hitam untuk rokade panjang, adanya rokade pendek kawan, langkah terbaik. Gajah B2, benteng D8, pion C4 tantang Alireza dan diterima, tidak langsung diambil balik, menteri keluar ke A4. Kalian ambil balik dengan gajah yang merupakan pilihan terbaik tadi kawan, tapi ide Alireza ini sepertinya mengincar peta A7 kawan setelah ditinggal benteng tadi. Benteng yang meninggalkan tempatnya, ini rentan jatuh pion ini, pion B5 siap didorong ganggu kuda, tidak ada lagi yang menjaga peta A7, pion ini bisa jatuh. Pion C3 dilepas oleh Yani Puniaji, diambil oleh gajah, taktik defleksi kawan, dan di sini rokade, kuda bergerak ke C4 ancam gajah gelap, Yani Puniaji juga mengancam gajah gelap dengan kuda E4,
gajah mundur terlebih dahulu karena posisi gajah ini kalau disikat oleh kuda temponya ancam menteri kawan. Jadi kalah cepat nanti putihnya. Jadi dipertahankan terlebih dahulu mundur ke B2, tetap mengawasi diagonal gelap panjang dan di sini kuda manuver ke G5. Alireza menukarkan kuda sikat gajah gelap terlebih dahulu. Kalau kuda pukul kuda G5 terlebih dahulu untuk menghindari rusaknya struktur pion depan raja kawan, maka gajah ini akan mendapatkan gajah E2. Coba lihat, banyak perwira putih yang dalam tawanan seperti ini kawan. Mungkin kuda ambil gajah D6, di sini kalian bisa ambil kuda di sini terlebih dahulu, temponya masih ada, serang benteng. Atau kalau kalian ingin mendapatkan benteng seperti ini kawan, mungkin putih akan melanjutkan kuda ambil pion F7 dan Stockfish menyarankan dengan benteng D2 untuk ancam gajah gelap di sini kawan, ataupun juga nanti potensinya nanti peta F2 ini menjadi rentan serangan. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tak perlu kita perpanjang variasi ini. Permainan hanya sedikit didominasi oleh hitam dengan variasi itu pun. Tapi memilih dengan kuda sikat gajah, inilah efeknya kawan, karena kuda sikat gajah mempunyai kesempatan untuk merusak pion-pion depan raja putih dengan gajah sikat kuda F3 terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh kuda, diambil balik menggunakan pion K, dan menteri ambil balik kuda D6. Rusak struktur pion putih depan raja kawan. Tapi tak ada masalah bagi Alireza di sini. Kuda masih cukup jauh dari area jangkauan serangan di sisi raja kawan. Sedangkan Alireza masih mempunyai gajah yang sangat vital posisinya di diagonal gelap panjang. Permainan berlanjut dengan benteng FD1. Lagi-lagi tempo masih didapatkan oleh putih di sini. Menteri mundur ke C7. Dan Alireza mendahului pertukaran benteng pukul benteng D8, diambil balik oleh benteng, barulah pion B5, kuda ke E7, tidak memilih peta E5 yang ditakutkan adalah menteri F4 mengepin kuda yang memaksa pionnya akan didorong kawan ke F6, tapi memilih ke peta E7 dan di sini menteri ambil pion A7, lanjut Alireza, kuda ke F5, benteng C1, menteri ke D7, incar pion di backup menteri C5 oleh Alireza. Pion H6 memberikan ruang bagi raja dan pion A4 untuk perkuat posisi pionnya. Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke C4 terlebih dahulu sebelum memainkan pion A4-nya kawan untuk perkuat peta H4 dari ancaman manuver kuda. Tapi langsung memainkan pion A4 dan ada kesempatan kuda ini lompat ke peta H4. Tidak dimanfaatkan oleh Yanepo. Memilih dengan benteng A8. Menteri mundur menjaga pionnya kawan dan membuka lajur C bagi bentengnya, tetap mengawal petak-petak gelap ini dan sekaligus menjaga baris keempatnya terutama peta H4. Positioning yang kuat dari menteri putih sekarang dan di sini Yanepo mulai ingin menusuk kawan. Menterinya ke D3, dibiarkan saja pion A5 dan Stockfish pada posisi ini menyarankan pion F6 untuk blokade diagonal gelap ini kawan. Tapi memilih menteri ke E2, coba ingin rebut peta F3, masih cukup logis, dibiarkan saja. Pion A6 didorong oleh Alireza, dan di sini menteri ambil pion F3. Kalau Stockfish menyarankan sedikit lebih kuat dengan langkah pion pukul pion terlebih dahulu, putih akan mendorong pionnya, hitam juga mendorong pionnya kawan, putih terus mendorong pionnya, benteng B8, jangan ambil pion ini, geser saja untuk menjaga pion. Ada potensi serangan dengan gajah serang benteng ataupun benteng ini meluncur ke peta C8 skak dan seterusnya kawan. Posisi putih masih baik memang karena posisi menteri tadi sudah terlalu dalam menusuk tanpa bantuan para perwira yang lain. Yanepo memilih menteri ambil pion F3 dan ditantang dengan menteri G4 oleh Alireza kawan. Ditolak menteri bergerak ke D5. Stockfish menyarankan menerima tantangan pertukaran menteri kawan. Tapi mungkin setelah dikalkulasi lebih dalam, kuda ini tidak mempunyai tempat yang bagus. Kalau bergerak ke petak D6 ada gangguan dengan gajah E5. Dan coba lihat petak terakhir adalah petak gelap sudah diawasi oleh gajah. Mungkin kuda ambil pion B5, pion akan pukul pion, bisa promosi di langkah berikutnya, hitam bisa kehilangan benteng kawan. Kalau tadi kuda ini bergerak ke petak E7 sama kawan, ancamannya seperti ini. Pion pukul pion. Kalau di sini ada benteng B8, di sini ada benteng C7 kawan. Sikat kuda di langkah berikutnya. Kalau kuda pindah bisa melakukan skak dan benteng juga bisa jatuh kawan. Seumpama ada raja F8, ada gajah A3. Kuda ini siap tewas dan benteng siap melakukan operasi berikutnya di baris belakang. Kembali lagi ke langkah aslinya.
Jadi Iyanepo memilih dengan langkah menteri ke D5, tapi ada garbuan pion E4. Kuda jatuh, ada ancaman skakmat pula di sini. Menteri ambil pion B5 ancam gajah. Gajah tetap dipertahankan di diagonal gelap panjang. Dan di sini kawan, menteri ambil pion A6. Kuda sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kawan. Kalau pindah ancamannya skakmat. Menteri ambil pion A6. Pion ambil kuda F5, ancaman skakmat, jadi memaksa Iyanepo sikat gajah A1 dengan menterinya. Dan kita temui permainan endgame menteri melawan benteng, raja G2. Pion pukul pion, diambil balik oleh menteri. Benteng A6, dan selanjutnya pion H4 terlebih dahulu. Kalian juga bisa melakukan skak di sini kawan untuk mendapatkan pion. Memilih dengan membatasi pergerakan pion hitam terlebih dahulu dengan pion H4 dan di sini pion G6. Kalau Stockfish bermain dengan benteng F6 kawan. Memilih pion G6, menteri C8 skak, raja G7 dan Alireza tidak mau ambil pion ini, tidak terburu-buru kawan. Memilih dengan pion H5, ditolak dengan pion G5. Menteri C4 tidak terburu-buru ambil pion di sini, positioning menteri saja. Benteng E6, menteri C3 skak, raja bergeser. Dan selanjutnya menteri F3 ingin rebut pion di sini dan rebut pion di sini kawan. Raja bergeser ke G8, barulah menteri ambil pion B7. Raja G7. Raja putih mulai naik mendukung menterinya. Raja G8 hanya membuat langkah menunggu. Menteri D5 sentralisasi. Raja G7. Raja putih mulai bergerak lagi dan di sini benteng bergeser ke A6. Menteri bergerak ke C4 untuk menghindari mencegah pergerakan benteng yang ingin melakukan skak kawan. Dan di sini benteng bergerak ke D6, dilanjut menteri bergerak ke C5. Dilanjut benteng bergeser ke E6, mencoba ancaman di sini. Dilanjut dengan langkah menteri D4 skak terlebih dahulu raja G8. Raja putih mulai naik kawan. Dan benteng sudah tidak bisa melakukan skak lagi, mendapatkan kontrol dari menteri. Benteng A6 dan di sini menteri bergerak ke C4 mengawasi peta terang ini kawan. Kalaupun ada skak di baris kelima, raja tinggal maju dan tidak ada skak lagi nanti di baris ke-6. Benteng bergerak ke pusat D6, menteri C5. Benteng maju ke D3, ingin melakukan skak di sini tak ada masalah, pion masih dijaga oleh menteri. Raja maju terus ke F6, benteng F3 skak. Raja bergeser ke E7, tidak ada skak dengan benteng di lajur E kawan. Benteng naik ke F4 dan menteri C8 skak. Raja bergerak ke G7 dan di sini menteri bergerak ke F8 skak. Raja ke H7, menteri ambil pion F7. Di sini Iyanepo Niaji menyerah di langkah ke-57. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan dengan langkah benteng ambil menteri, masih bisa diambil balik oleh raja. Dan mungkin kalian lihat masih mempunyai dua pion masing-masing kedua pemain, tapi putih masih bisa menang kawan. Di sini temponya hitam melangkah. Apakah kalian ingin melangkah raja mundur ke peta H8? Maka bisa dijawab dengan raja bergerak ke F6 kawan. Raja bergerak ke peta terang H7 lagi. Pion F3 untuk membuat langkah menunggu, menghentikan laju pion, memaksa raja akan bergerak mundur. Dan kalian bisa mendekati pion, dua pion ini jatuh. Kalau pada posisi ini tadi kawan, setelah pertukaran benteng menteri tadi di peta F7, kalian mendahulukan pion ini didorong maju ke peta G4. Raja putih akan ke peta F6 kawan. Dan kalian tidak bisa mendorong pion karena dihajar oleh pion putih. Raja akan terpaksa mundur ke H8. Kalian bisa mendekati pion hitam kawan. Pion ini jatuh, ada dua pion bebas nantinya. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan sampai pion ini promosi. Mungkin kalian berharap remis settlement, sudah tidak mungkin kawan karena ada dua pion. Sungguh luar biasa permainan tadi kawan, dengan memanfaatkan sekecil kesalahan yang dilakukan oleh Iyanepo Niaji di langkah ke-28 tadi di posisi ini kawan, yang dimana pada posisi ini posisinya putih memang sedikit bagus kawan dengan keunggulan satu pion sisi menteri ini. Tapi Iyanepo melakukan kesalahan yang mungkin kita lihat tidak terlalu signifikan pada posisi ini kawan. Tapi dengan langkah yang cermat mendorong pionnya maju terus, membuat satu pion bebas di sisi kiri ini. Membuat kelabakan, akhirnya di beberapa langkah berikutnya tadi kawan, Iyanepo melepaskan menterinya kawan. Berharap dengan permainan bentengnya bisa mengimbangi menterinya Alireza. Tapi sayangnya juga di beberapa langkah berikutnya, Alireza menghabiskan pion-pion hitam ini dan sampai mempunyai kesempatan untuk sentralisasi menterinya terlebih dahulu sebelum mendorong rajanya. Akhirnya pion di peta F7 jatuh juga dan
menyerah di langkah ke-57. Inilah kawan kualitas Alireza Firoza ketimbang pemain muda lainnya. Mampu memanfaatkan sekecil kesalahan lawan sehingga bisa memanfaatkan untuk mendapatkan posisi kemenangan. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi kawan, kemampuan Alireza ini bisa menjadikan dia juara dunia masa depan. Mungkin 3 tahun atau 4 tahun kemudian dia bisa memetik gelar juara dunia itu di usia muda seperti Magnus Carlsen. Semoga permainan dari Alireza tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.